Berjumpa lagi di Lumbung Pustaka teman-teman semuanya. Ketika video ini dibuat, kita sudah berada di tanggal 29 Juni, sehingga tadi pagi kita semua sudah bisa mengakses jadwal pelaksanaan ujian. Jadi karena sudah ada jadwalnya, sudah ada kisi-kisinya, kita di Lumbung Pustaka akan mengepus atau menekan lebih dalam lagi untuk membuat konten yang isinya itu lengkap. Kita menyebutnya adalah konten lengkap, isinya nanti dari nasionalisme, bela negara, pilar negara, dan lain-lain dijadikan satu. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Lumbung Pustaka, silahkan menuju ke playlist TWK untuk mendapatkan materi secara utuh. Misal mau mencari bela negara, di sana ada videonya. Misal mau mencari pilar negara, juga sudah ada videonya. Integritas juga sudah ada. Semua sudah lengkap. Dan sekarang kita akan fokus mengerjakan soal-soal secara utuh, secara penuh gitu ya. Oke, kita tidak perlu membuang-buang waktu, langsung saja kita menuju soal yang pertama ini ya teman-teman. Ini adalah soal tentang bela negara. Saya bacakan nilai-nilai bela negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Berikut ini nilai-nilai bela negara yang berdasarkan peraturan menteri di atas adalah, kecuali ini ya, ada kata kecuali, yang diminta adalah pedoman pembinaan kesadaran bela negara berdasarkan peraturan menteri nomor 32 Menteri Pertahanan. Oke, sebelum menjawab ini saya harus memberikan sedikit materi singkat terkait bela negara, dan saya yakin ini akan menjadi hal yang penting untuk teman-teman ketahui. Pertama, teman-teman harus tahu dulu hal-hal yang berkaitan dengan bela negara. Yang berkaitan dengan bela negara. Yang pertama itu adalah satu yang paling penting, teman-teman harus ingat ini, sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia itu adalah awal mula atau nilai dasar bela negara. Di sana itu kita diberikan sebuah tujuan hidup, yaitu cinta tanah air. Ini yang pertama harus kita pahami, ini sumber dari bela negara. Lalu dari Pancasila ini sebagai nilai dasar dipecahlah menjadi dua aturan pokok. Yang pertama adalah di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu di pasal 27 ayat 3. Di situ intinya adalah semua orang itu wajib dalam upaya bela negara. Oke. Di sana itu diwajibkan kita untuk melaksanakan bela negara dengan berbagai macam profesi yang dimiliki. Kedua, kita harus tahu ini pasal 30 ayat 1. Ini juga harus diketahui. Ini intinya adalah warga negara itu berhak dan wajib untuk mempertahankan negara. Mempertahankan negara ini harus teman-teman hafalkan ya, tiga ini. Pertama, kalau berhubungan dengan bela negara itu ada Pancasila sila ketiga. Yang kedua adalah pasal 27 ayat 3, dan yang ketiga adalah pasal 30 ayat 1. Ini yang penting. Lalu teman-teman juga harus tahu ini, dasar bela negara. Dasar bela negara itu adalah yang dulu disebut dengan P4. Tetapi sekarang penyebutan P4 itu sudah tidak dibolehkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga disebut dengan ini 4 konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus itu artinya adalah kesepakatan bersama. Jadi ini sudah disepakati bersama oleh siapa? Oleh founding fathers kita atau para pendiri bangsa. Yang pertama adalah Pancasila. Ini adalah konsensus, kesepakatan bersama. Kedua adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun berapa? 1945. Yang ketiga itu adalah
NRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus teman-teman hafal. Nah, dari 4 dasar ini barulah turun menjadi nilai dasar bela negara. Nilai dasarnya apa saja? Oke ya, nilai dasarnya adalah yang pertama, yang wajib dimiliki yaitu cinta tanah air. Ini satu. Kedua, itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu adalah setia pada Pancasila. Setia pada Pancasila. Oke, ini penting sekali ya, setia pada Pancasila. Yang keempat adalah harus rela berkorban atau patriotisme, rela berkorban. Yang kelima itu adalah memiliki kemampuan awal. Oke. Kemampuan awal ini teman-teman harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kemampuan awal. Kemampuan awal itu maksudnya adalah orang yang melaksanakan bela negara itu harus sudah mampu secara fisik dan secara psikis atau psikolog, secara kejiwaan gitu ya. Nah, inilah 5 nilai dasar bela negara. Maka kita sudah bisa menjawab ini. A. Cinta tanah air, ini termasuk. Yang B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, ini juga masuk. Yang C. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, ini juga masuk. Yang D. Mempunyai semangat memajukan negara, ini tidak masuk. Yang E. Memiliki kemampuan awal bela negara, ini masuk. Oke, maka jawabannya yang kecuali nilai dasar bela negara itu yang D, yaitu mempunyai semangat memajukan negara. Karena yang D ini bukan nilai dasar, tapi ini adalah tujuan dari implementasi atau penerapan dari bela negara. Oke, begini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Salah satu nilai dasar bela negara yang dirumuskan dalam rangka rencana aksi bela negara mengandung nilai penggenap dan penegas. Ada kata penggenap dan juga ada kata penegas bagi nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai penggenap dan penegas ini dirumuskan berdasarkan apa gitu ya? Berdasarkan pada apa? A. Pandangan hidup bangsa Indonesia, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Geopolitik Indonesia, D. UUD 1945 atau E. Pancasila. Nah, ada kata penggenap dan penegas. Kita harus tahu dulu dasar pelaksanaan bela negara itu ada 4. Tadi sudah kita bahas ya. Saya tulis lagi yaitu Pancasila. Ini yang pertama. Yang kedua adalah UUD NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus fokus kepada inti pertanyaan, yaitu nilai penggenap dan penegas. Yang namanya penggenap penegas itu pastilah berupa aturan tertulis yang sudah konkret bentuknya. Maka letaknya di mana kalau aturan tertulis itu? Tentu saja letaknya adalah di UUD 1945. UUD 1945 itu adalah aturan tertulis tertinggi di Indonesia. Ada UUD, bawahnya baru ada TAP MPR, bawahnya ada undang-undang atau perpres sampai paling bawah yaitu perda. Jadi yang merupakan nilai penggenap dan penegas itu dirumuskan berdasarkan UUD 1945. Seperti itu teman-teman, bisa diikuti ya teman-teman. Kita lanjut lagi.
Ada 6 nilai bela negara yang harus diimplementasikan secara utuh melalui rencana aksi bela negara. Elemen-elemen yang harus dilibatkan dalam hal tersebut adalah ini ada 6 nilai dasar yang diminta. Ada 6 nilai dasar bela negara. Ini harus diimplementasikan atau harus diterapkan. Bagaimana atau elemen-elemen apa yang harus digunakan agar 6 nilai ini dapat diimplementasikan. Sebelumnya teman-teman saya beritahu dulu apa 6 nilai dasar bela negara itu. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Ini yang paling penting, cinta tanah air. Nilai kedua itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu adalah yakin pada Pancasila. Yakin pada Pancasila. Ini yang ketiga. Yang keempat itu adalah rela berkorban. Rela berkorban. Begini. Yang kelima adalah memiliki kemampuan awal. Artinya dia secara psikis itu sudah bisa melaksanakan bela negara. Begini. Dan yang keenam itu adalah semangat mewujudkan negara berdaulat ya. Semangat mewujudkan kedaulatan, gitu saja ya, kedaulatan dan juga keadilan dan juga kemakmuran. Nah, keenam nilai ini agar bisa diimplementasikan ke masyarakat itu harus dibantu dengan apa gitu ya. Agar ini bisa diterapkan ke masyarakat itu ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Pertama itu adalah pemerintah. Pemerintah harus membantu atau menjadi penggerak utamanya. Lalu kedua adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Nah, yang ketiga itu adalah dunia usaha. Seperti ini. Yang keempat itu adalah masyarakat atau tokoh masyarakat, gitulah maksudnya. Dan yang terakhir itu adalah media. Jadi ada 5 hal yang bisa membantu menerapkan 6 nilai ini. Ya, jadi di jawaban ini yang kecuali yang mana? Yang ya, ABRI dan juga Polri sudah tidak bisa. Pemerintah ada ini. Pemerintah, dunia pendidikan ada, dunia usaha ada, komponen masyarakat juga ada. Seperti itu, kecuali yang kita lanjut lagi. Berikut ini yang merupakan upaya untuk membangun sikap rela berkorban. Jadi dia ingin membangun sikap rela berkorban bagi bangsa dan negara yang dilakukan oleh warga negara. Warga negara diminta untuk rela berkorban dalam rangka pembelaan negara dengan memahami aspek apa gitu ya. Yang A, konsepsi jiwa, semangat, dan nilai juang 45 atau JSN 45. Yang B, penegakan disiplin, pengembangan etika politik, dan sistem demokrasi, serta menumbuhkan taat hukum. Yang C, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. D, kewaspadaan nasional dan politik luar negeri bebas aktif. Yang E, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta posisi geografis yang sangat strategis. Di sini adalah kata kuncinya, warga negara itu diminta atau diharapkan bisa mempunyai jiwa patriotisme atau jiwa mau berkorban untuk negara. Yang A, konsepsi semangat dan nilai juang 45. Ini artinya adalah masyarakat itu diberikan pemahaman tentang semangat juang 45
semangat mengorbankan diri, mengorbankan segalanya, golongan, pribadi, dan macam-macamnya demi satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Semangatnya seperti itu. Yang B, penegakan disiplin, pengembangan etika politik dan sistem demokrasi, serta menumbuhkan taat hukum. Penegakan disiplin apakah akan membuat orang-orang mau berkorban untuk negara? Apakah iya? Saya rasa tidak ya. Ini hanya akan menguatkan integrasi negara Indonesia dengan cara yang B ini, bukan membuat orang mau menjadi jiwa patriotisme. Yang C, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini bagi warga negara kurang pas. Ini lebih pas kepada Tentara Nasional Indonesia. Bagi warga negara tidak begitu tahu tentang ketahanan nasional, dan ketahanan nasional itu menjadi domainnya pemerintah pusat. Artinya itu adalah hal yang eksklusif dimiliki oleh pemerintah pusat, seperti itu. Yang D, kewaspadaan nasional dan politik luar negeri. Ini juga kurang pas, karena yang diminta di soal adalah warga negara. Kalau kewaspadaan nasional ini jelas domainnya dari TNI ya. Politik luar negeri ini jelas domainnya dari Menteri Luar Negeri. Warga negara tidak begitu memahami tentang hal seperti ini. Yang E, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta posisi geografis yang sangat strategis. Ini aspeknya apa ini? Apakah dengan memahami aspek-aspek ini orang-orang mau jadi patriotisme? Tidak ya, tidak akan mau juga. Maka jawaban yang paling pas itu yang A. Orang-orang warga negara biasa itu mau melaksanakan patriotisme atau bela negara ketika mereka mendapatkan nilai dan juga semangat juang para pahlawan zaman dahulu dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Itu yang bisa diterapkan di warga negara secara umum. Oke, jawabannya itu yang A. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi.